Tapi bukan berarti kita juga nggak tujuannya uang ya gitu. Tapi, ini menarik nih, terus itu. Tapi lebih dari itu sih sebenarnya. Karena saya selalu percaya bahwa kalau kita punya strategi yang bagus, punya branding yang bagus, punya visi dan misi yang bagus dan punya impact yang bagus, profit itu tuh akan ngikutin dengan sendirinya sih sebenarnya. Jadi kalau boleh kakak terjemahkan, mulailah sesuatu itu dengan tujuan yang jelas dan jangan disandarkan pada rupiah atau nominal uang. Nah, Fatih sendiri sebetulnya apa yang mau jadi goalsnya? Waktu didirikannya, di samping tadi terinspirasi oleh pengen memberikan sesuatu biar Muslim bisa datang ke masjid dengan pakaian yang bagus. Apakah ada? Simpelnya ya, aku tuh punya misi itu tuh pengen bikin cowok Muslim jadi lebih ganteng aja, jadi lebih menjadi diri dia yang terbaik. Karena kan gini, orang kan identiknya Muslim itu ya, tapi tidak bisa digeneralisasikan kan. Tapi orang identiknya Muslim itu dengan kaku, dengan kolot, terus kayak dengan pakaiannya yang lusuh atau gimana gitu. Tapi saya pengen merubah bahwa cowok Muslim juga bisa gaya, cowok bisa Muslim juga fashionable gitu. Kok gitu. Salah satunya dengan fashion yang kita tawarkan. Sesimpel itu sih sebenarnya. Itu yang pertama. Dan kedua, pengen ngasih impact ke banyak orang, tapi at least ke penjahit-penjahit dan para pengrajin batik sih sebenarnya. Jadi biar mereka punya lifetime atau punya hidup yang lebih berkesinambungan sih sebenarnya, Kakak Boy gitu. Karena kan kalau bukan kita, siapa lagi sih yang bisa ngangkat para pengrajin batik dan para penjahit ya gitu. Ini kalau nggak salah batiknya fokus di batik Nusantara apa? Sejauh ini sih ada beberapa, awalnya sih di Garut ya, Garutan, karena kan kita Asgar ya. Asli Garut. Gitu. Pengen juga ngangkat batik Garutan. Cuma seiring berjalannya waktu, saya juga kan sering diskusi, pernah jadi staf ahlinya Pak Ridwan Kamil juga ya gitu, dan dia pengen bahwa batiknya tuh jangan di Garut aja, karena Jawa Barat juga karena bukan sekali. Fatih Garut ya, Fatih Indonesia ya, karena kita namanya. Makanya sekarang pun saya sudah mulai kerja sama pengrajin batik di Yogyakarta, di Jepara, di Solo, di Cirebon, di Garut juga masih tetap kita pertahankan. Ini ada kaitannya sama tadi ingin memberdayakan para pengrajin batik, tukang jahit gitu ya. Ada sedikit mungkin ada benang merahnya dengan konsep manajemen yang diterapkan di Fatih. Ada berapa karyawan sih sini? Kalau karyawan yang di manajerial sama produksi. Karyawan di manajerial tuh pokoknya total 20 orang deh. Sama produksi. Produksi. Tadinya sebelum pandemi sih kita di manajerial ada 20. Ada 20 di produksi, ada 15. Jadi ada 35 orang. Mau nggak mau harus dirasionalisasi. Sekarang saya coba untuk lay off beberapa dan menggabungkan beberapa divisi sebenarnya gitu. Dan ini pun sekarang karena kondisinya pandemi pun ada yang memang working from home, ada memang working from office gitu. Jadi kayak orang tim-tim kayak bentar. Yang 20 total itu ya. Itu sifatnya karyawan tetap atau tetap. Berarti artinya yang di luaran masih ada yang dikaryakan juga. Masih yang ada. freelance gitu Masih gitu ya. Masih ada gitu. Artinya kalau tadinya 35 jadi 20, sebetulnya yang 15 ini juga masih kerja juga. Masih kerja. Cuman statusnya beda gitu ya. Ada yang udah nggak kerja juga. Ada yang udah nggak kerja juga. Itu ada rasionalisasi, ini agak sedikit melebar ya. Rasionalisasi itu pasti gara-gara pandemi kemarin ya. 15. Nah, ketika memutuskan untuk lu sementara di rumah aja dulu deh. Gimana, berat nggak? Berat banget sih. Gitu. Berat banget. Tapi balik lagi. Saya berpikirnya secara strategis gitu, bukan secara humanis ya gitu. Mungkin kalau saya sebagai human sih pasti kayak berat gitu. Tapi balik lagi saya tidak boleh egois. Kalau saya tuh pernah dapat ungkapan gini, kalau lo mau jadi CEO atau mau jadi orang baik gitu. Karena sometimes kalau lo jadi orang baik lo nggak bisa jadi CEO gitu ya? Karena ketika lo jadi CEO lo harus benar-benar kadang-kadang harus mengambil keputusan yang mungkin buat menurut orang itu nggak baik gitu ya. Salah satunya nge-lay off karyawan gitu. Menurut mungkin seorang bilang kayak lu tega, lu kejam dan lain-lain. Tapi balik lagi bahwa
gue berpikirnya jangka panjang gitu. Gimana caranya kita punya cash, punya cadangan selama beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan untuk mengamankan bisnis ini. Coba ibaratnya kalau memang setiap bulannya kita nggak dapat penghasilan, kita dapatnya dari mana gitu loh. Kalau kita nggak ingat salah satunya untuk mempertahankan cash flow ya kita harus mereduce ya hal-hal yang menurut kita mungkin bukan tidak terlalu penting, belum menjadi prioritas dulu gitu. Makanya kita langsung merubah strategi, merubah perencanaan yang tadinya udah misalnya kita mau produksi berapa puluh ribu, sekarang kita hold dulu pelan-pelan kayak gitu. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke konsep manajerial. Secara prinsip apa sih dasar yang dalam melaksanakan atau menjalankan ini, dasar-dasar pokok untuk nge-manage Fatih ini apa yang dilakukan? Value kali ya. Value. Ya. Fatih itu punya value namanya faith. Faith, ya. F-A-I-T-H. Faith itu yakin, keimanan gitu. Faith itu yang pertama fokus to customer. Jadi pertama mau kondisinya kayak gimana pun, our customer is our priority gitu. Jadi karena menurut saya customer itu adalah, konsumen itu adalah investor yang paling real yang ada dalam konsep bisnis. Customer itu adalah investor yang paling real. Kadang-kadang kita sebagai pengusaha bingung nyari investor sana sini dan lain-lain. Padahal sebenarnya investor yang paling nyata tuh ya konsumen. Betul. Ini hal baru nih, Baraya nih. Sih, gitu. Kakak banyak ngobrol nih, baru. Iya menurut saya gitu. Saya punya pemikiran gini, kayak dulu saya sempat ketika dalam kondisi yang down, saya cari investor sana sini. Dalam artian kayak malah jadi beban kalau kayak gitu ya. Gitu, kenapa lo jauh-jauh gitu. Ya customer lo tuh ya, invest lo tuh ini database customer yang udah banyak, misalnya ada ribuan customer, kenapa lo nggak yang di-maintain itu aja gitu ya. Mereka bikin produk yang mereka suka. Gitu loh. Jadi menurut saya itu, jadi akhirnya saya berpikir bahwa customer tuh harus jadi fokus utama mau seperti apapun. Makanya saya punya customer service tuh ada beberapa gitu. Ada customer service yang khusus ngehandle customer loyal, ada customer service yang khusus ngehandle komplain. Karena buat kita ya customer service prioritas gitu. Konsumen tuh prioritas kita. Itu F. A-nya tuh attitude. Nah, ya tetap gimana pun kita harus punya attitude yang bagus, yang tahu walaupun teman, walaupun saudara, tetap harus profesional secara attitude di dunia kerja seperti apa. I-nya integrity, kita juga harus menempatkan sesuatu sesuai tempatnya juga. Trust, profesional mungkin ya. Ya, profesional, trust, bisa jujur dan bisa dipercaya. Help each other. Jadi walaupun help each other ini kadang-kadang misalnya sebagai customer service juga bisa menolong kerjaan sebagai orang inventory misalnya, atau jadi kita memang polanya gotong royong. Total gitu. Football kalau walaupun konsepnya ya. Menarik nih. Banyak sih kalau mau ini nggak bakalan cukup waktunya ya. Kakak pengen fokus di F tadi ya. Fokus ke konsumen. Dalam pandangan seorang Fahmi Hendrawan tadi udah banyak diceritakan gitu ya. Sepengaruh apa sih konsumen ini? Apakah itu juga berpengaruh ketika akan launching produk? Artinya begini, apakah mau launching produk baru ini ditanya dulu nggak konsumen? Tanya. Jadi Fatih sendiri, untuk kasus Fatih kita tuh punya loyal customer. Jadi loyal customer itu adalah orang yang sering bertransaksi. Ide juga dari sana gitu ya, dari kadang-kadang saya dapat. Jadi kayak saya selalu mendengar apa yang mereka mau, karena nggak gimana dong kita jualannya sebagai pengusaha, kita nggak boleh idealis artinya lama-lama akan membunuh kita sebagai pengusaha. Tapi kita harus mendengar apa yang konsumen mau gitu, mendengar segala masukan, segala keluhan, walaupun mungkin tidak sepenuhnya harus dijalankan apa yang mereka mau, tapi at least kita kan ada kadang-kadang ada gini ya, Mi, ya sorry dipotong. Kita sebagai pelaku itu yang sudah ngerti betul gitu ya, kualitas segala macam. Cuman ketika ada permintaan dari pasar, katakanlah konsumen yang loyal tadi, ini pengen gini, ini agak berbenturan sama yang kita ketahui. Harusnya ini seperti ini gitu ya. Ya makanya itu tadi, kita nggak bisa semuanya memenuhi apa yang mereka mau gitu juga, tapi at least selama itu relate dan selama itu masuk dengan apa yang menjadi standarisasinya Fatih, ya welcome gitu. Makanya kita tuh selalu banget
misalnya diskusi sama konsumen gitu. Kita kan punya komunitas ya, komunitas sahabat Fatih gitu. Kita suka diskusi sama mereka gitu, kayak sebulan sekali atau 6 bulan sekali apa sih yang menjadi masukan. Kita pun juga selalu banget yang namanya bikin kuesioner itu kakak tahu itu ke konsumen di Instagram dan lain-lain, pengen tahu sebenarnya gimana sih persepsi mereka tentang Fatih dan lain-lain, dan kita tuh jadi tahu juga sebenarnya kelebihan kita di mata konsumen tuh apa. Gitu. Jadi kita tuh mau ngambil satu keputusan tidak hanya berdasarkan insting as a CEO, tapi berdasarkan data juga gitu. Data juga yang ada, selain data dari customer, kita pun juga punya database dari lengkap ya secara online, secara digital gitu. Ini universal ya, artinya di dunia bisnis apapun Baraya jangan sampai ngambil keputusan berdasarkan selera sendiri. Iya. Karena banyak teman-teman kakak yang, karena kakak lebih di banyak wedding ya, tukang dekor misalkan, cek manehana mah alus model kieu, tapi belum tentu kata orang lain. Itu jangan dipaksakan kepada konsumen. Betul. Ketika konsumen menerima juga, mungkin dia tidak sepenuh hati menerimanya gitu ya. Karena selera, bukan selera kita bukan jualan ide kita gitu ya, tapi kita harus memenuhi apa yang konsumen. Fatih pun sekarang ada jadi Koko Batik kan, itu juga gara-gara saya 5 tahun lalu riset dengan konsumen juga, nggak serta-merta saya tiba-tiba ada Koko Batik gitu. Tadi kan Batik konsepnya awalnya baju koko biasa aja. Iya betul, ya kan? Yang awal-awal itu. Bahkan kan dulu Kakak Boy sempat rekomendasikan ada kulitnya atau apa gitu kan. Cuma kita riset ke konsumen gitu. Saya tuh dulu ingat banget, saya riset ke 200 orang laki-laki dan 100 orang perempuan. Itu kayak saya pakai kuesioner masih manual ya gitu. Dan 80% dari mereka sangat menyukai Koko Batik ini. Artinya saya ngerasa saya tidak salah mengambil keputusan ini, karena ya Fatih Indonesia sekarang dikenalnya dengan Koko Batik. Koko Batik gitu ya, kan. bahkan banyak bukan follower ya, banyak yang jiplak gitu ya. Iya, banyak banget. Nah, itu soal itu gimana nih? Ridho tuh. Udah copyright belum? Secara merek Haki udah, belum? secara brand udah, secara desain karena prosesnya masih lama, sangat lama ya kalau secara desain. Tapi beberapa batik yang kita memang bikin sendiri itu sudah proses di copyright gitu. Kalau saya memandangnya gini, Kakak Boy. Makasih ya. Oke, dan closing, it is good to be important but more important to be a good person. Memang baik jadi orang penting, tetapi lebih penting jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pokok anu positif yang lainnya, mengkutikan karya di anak muda Garut dan para kos dunia yang tanpa rawan kanggo Fatih Indonesia. Rangsukan anu musim kuring pinadakan di Ambo, ia mengkutikan baju koko karya dari Fahmi Hendrawan di Fatih Indonesia.